Setiap hari, aktivitas masyarakat menghasilkan sampah dalam jumlah besar yang menjadi tantangan bagi lingkungan. Untuk mengatasinya, Kabupaten Banyumas melalui Dinas Lingkungan Hidup terus mengembangkan berbagai program pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui tempat pengolahan sampah terpadu berbasis lingkungan dan edukasi atau yang dikenal dengan TPST BLE. Upaya ini berperan dalam mengelola sampah secara terpadu guna mengurangi timbunan sampah serta mendukung lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah di Kabupaten Banyumas berada di bawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup. Berbagai kebijakan dan program dilakukan untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif. Banyumas itu terkait dengan pengelolaan sampah bisa dibilang berbeda dengan kabupaten kota yang lain karena kami mendorong ketiga hal. Yang pertama adalah terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Jadi di sini masyarakat kita dorong untuk berperan aktif dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat. Nah, KSM atau kelompok swadaya masyarakat ini bertugas selaku operator. Jadi pembagian tugas operatornya adalah KSM, DLH, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup selaku perwakilan dari pemerintah daerah, ini selaku regulator. Itu yang pertama, kemudian masyarakat. Kemudian yang kedua, kita mendorong pengelolaan sampah yang berbasis sirkular ekonomi. Jadi semua hasil pengolahan sampah didorong bernilai ekonomi dan ada kemanfaatan untuk masyarakat dari sisi ekonomi. Kemudian yang ketiga, kita sudah tidak lagi mengoperasionalkan landfill atau TPA. Jadi pendekatannya adalah pengelolaan sampah berbasis tempat pengolahan sampah 3R, reuse, reduce, recycle, atau dengan pusat daur ulang atau tempat pengolahan sampah terpadu. Bagaimana peran DLH dalam mendukung dan mengawasi sistem pengelolaan sampah di TPST BLE Banyumas? TPST BLE itu adalah sisi hilir dari pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas. Hulu masyarakat, tengah itu KSM, hilirnya adalah TPST BLE. Konsepnya sebenarnya bukan TPA, tapi tempat pengolahan sampah terpadu tingkat kabupaten. Jadi hasil semua output di KSM dibawa ke TPST BLE, kemudian dilakukan pengolahan akhir sampai menjadi produk akhir sampah. Dan sampai dengan saat ini semua kita dorong untuk bisa bernilai ekonomi. Salah satunya adalah terkait dengan paving block. Sebenarnya kalau kita bicara hasil olahan yang di TPST BLE ada yang lebih istilahnya impact-nya lebih besar ya, terkait dengan sampah menjadi salah satu sumber alternatif energi, itu yang namanya RDF atau Reduced Derived Fuel. Ini untuk substitusi batu bara atau pengganti batu bara yang dimanfaatkan di pabrik semen maupun yang ada di PLTU. Terkait dengan paving block, paving block ini memang salah satu upaya memanfaatkan hasil olahan sampah bekerjasama dengan ada BUMD namanya PIJ, Banyumas Investment Jaya, itu badan usaha milik daerah Kabupaten Banyumas yang salah satu bisnis atau usahanya adalah terkait dengan sebagai off-taker pengolahan sampah. Jadi mereka juga memproduksi paving, BLE juga memproduksi paving. Nah, terkait dengan pengawasan kinerja TPST BLE, kembali lagi, BLE adalah UPT-nya Dinas Lingkungan Hidup. Jadi otomatis secara struktur, pemantauan, pengawasan ini di bawah instansi atau perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup. Nah, sejauh mana impact atau dampaknya untuk mengurangi sampah, justru ya ini TPST BLE ini memegang peranan penting. Ini jantungnya pengolahan sampah di Kabupaten Banyumas ya BLE. Ketika KSM sudah selesai mengolah sampah, masyarakat menyelesaikan sampah diambil oleh KSM, hasil olahan yang di KSM ini kan mau tidak mau ke BLE. Kalau TPST BLE bermasalah, otomatis ya ada bottleneck yang berimpact ke KSM dan masyarakat. Contoh ketika TPST alatnya rusak, mungkin teman-teman bisa perhatikan, jangan-jangan ketika ada sampah liar yang meningkat di jalan, di pasar, di pinggiran sungai, jangan-jangan satu dampak juga dari TPST bermasalahnya TPST BLE. Ini peranannya penting, sangat penting. Ya, betul. Setiap hari,
Puluhan truk sampah dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas datang menuju TPST BLE sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sampah yang masuk kemudian didata dan diarahkan ke area pengolahan. Proses ini menjadi langkah awal dalam pengelolaan sampah yang terorganisir untuk mengurangi dampak lingkungan dan mendukung kebersihan wilayah Banyumas. Setelah tiba di area pengolahan, sampah yang masuk kemudian dipilah berdasarkan jenisnya, seperti sampah organik, anorganik, dan residu. Tahapan ini menjadi langkah penting karena menentukan metode pengolahan yang akan digunakan. Melalui proses pemilahan yang tepat, pengelolaan sampah dapat dilakukan secara lebih efektif dan ramah lingkungan. Salah satu mitra penting dalam pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Banyumas adalah TPS 3R. Fasilitas ini berperan dalam mendukung upaya pengurangan sampah melalui berbagai kegiatan pengolahan dan pemanfaatan kembali sampah plastik. Dari lokasi inilah, berbagai inovasi pengelolaan sampah terus dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar. Bagaimana awal berdirinya TPS BLE itu? Jadi TPS BLE ini awal mulanya adalah ketika tahun 2018 tiga TPH di Kabupaten Banyumas itu didemo oleh warga sehingga Banyumas 2019 tidak punya TPH. Lalu pemerintah daerah waktu Pak Ahmad Hussein itu mendirikanlah TPH, tapi modelnya adalah TPS. Di 2019 bisa perencanaan, 2020 dan 2021 pelaksanaan dan dilakukan oleh Kementerian. Awal mulanya adalah kita itu tahun 2021 mengelola sampah menjadi terpulang. Lalu di 2022 kita melakukan plastik pikul berpisah menjadi bahan bangunan. Salah satunya adalah paving. Tetapi paving ini nanti sistemnya sekarang masih menggunakan mesin manual, yaitu menggunakan saus goreng dengan wajan, kayak proses pembuatan benang tutup atau benang biasa itu digoreng menggunakan ada campurannya, ada campuran oli, ada campuran aspal juga, bisa berapa ubah. Setelah coba yang ke-12 kita menggunakan modern yang sekarang dan tahun 2020. Jadi sampah plastik itu kan memang sampah yang paling susah dimusnahkan. Ini sempurna. Sehingga kita mencoba mengurangi sampah plastik yang tadinya sudah selesai dari tangan, kita coba untuk diproses menjadi plastik. Ini kebijakan yang sederhana sekali ini bisa menghasilkan bahan yang ada dalam Apakah Bapak boleh tunjukkan bagaimana proses pembuatan toppingnya? Ini adalah plastik yang datang dari dan memang sudah tidak bisa dijual. Baik, kita tidak apa. Kemudian kita mengapit. Jadi nanti plastik kita berangkat dengan mesin sentris, lalu nanti masuk ke panggung itu pakai sudah bersih. Di panggung bersih itu nanti masuk ke mesin block extruder. Itu adalah mesin untuk mengangkat plastik menjadi jenis dodol. Setelah melalui proses pemilahan, sampah plastik yang memenuhi kriteria dikumpulkan dan disimpan di gudang produksi. Material ini kemudian menjadi bahan baku utama dalam pembuatan paving block, sehingga sampah plastik yang semula tidak bernilai dapat dimanfaatkan kembali menjadi produk yang lebih berguna. Jadi kita tinggal hari ini kalau dimasukkan ke kotak, lalu dimasukkan ke cetak seperti nanti jarak dia
banyak dari yang pakai dinamo nanti dimasukkan ke kenakan. Ini sangat mendahului. Ya, ini nanti dicetak manual. Ini manual press, nanti tunggu sekitar 5 sampai 10 menit dia udah jadi tapi jadi proses itu. Kalau diakhir nanti akan didinginkan di sini agar stabil. Makanya ini masih panas sih. Bisa pegang. Panas kan? benar, Ya. Ini dari cetakan. Ini dilihat ini. Nanti kalau ditaruh, kemudian nanti tinggal dirapikan. Ada perapian manual dan juga ada perapian menggunakan mesin. Lebih enaknya manual, lebih bersih. Ini yang kayak gini nih nanti dibersihkan. Sisa ininya nanti dimasukkan aja ke bagas pudar. Didaur ulang lagi. Daur ulang lagi. Jadi tidak ada yang dibuang. Ya, terbuang. Plastik kemudian dilelehkan dan diolah menjadi bahan utama pembuatan paving block. Material yang telah mencair dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Lalu, dalam proses perapian dihasilkanlah paving block yang siap digunakan. Paving block ini merupakan hasil pemanfaatan sampah plastik yang telah melalui berbagai tahapan pengolahan. Nah, lalu untuk sampah yang datang itu berasal dari wilayah mana saja dan sehari berapa sampah yang datang ini? Jadi di sini di TPST BLE itu kita adalah hilirnya, mengolah akhir. Jadi sampah-sampah yang plastik, organik dan sebagainya berasal dari teman-teman TPS 3R di seluruh Kabupaten Banyumas, umpamalah di tempat kami kurang lebih kalau total sampah yang masuk sekitar 150 sampai 180 ton. Tetapi yang masuk ke pabrik ini hanya sekitar 3 sampai 5 ton dari. Sisanya nanti di pengolahan yang ada RDD dan bikin. Dari sana itu langsung ini ya untuk sampah plastiknya. Ya, sebagian akhir kita ada beberapa tempat nih di sini untuk paving, pembuatan paving. Nanti di sana ada untuk RDF, di sini juga ada RDF. Jadi kita ada beberapa. Paving block yang telah selesai diproduksi kemudian disimpan di gudang penyimpanan. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sebelum produk didistribusikan dan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Paving block didistribusikan kepada instansi pemerintah dan pihak swasta sebagai bentuk pemanfaatan hasil pengolahan sampah. Sudah jadi yang siap untuk dikirim ke pemesan dan siap dipasang. Jadi ini adalah paving dari plastik dan ini lebih awet, lebih kuat daripada paving beton. Ini kalau mau dilempar tidak pecah. Tetapi kalau paving dari beton dilempar pecah. Ini keunggulan dari tempat. Jadi memang sudah diuji ya Pak daya pertahanan dari paving block. Iya, ini bisa untuk lewat kendaraan roda 3, roda 4, roda 5 ataupun roda 6 dan juga bisa alat berat juga tidak akan pecah. Kalau untuk
distribusinya kemana saja? Distribusi utamanya adalah DPU Kabupaten Banyumas. Dia nanti pasang di trotoar, di halaman, di taman-taman. Contoh ada di Taman Mas Lambang, ada di halaman Menara Pandang, ada di trotoar Jalan Bung Karno. Tetapi pihak lain pun banyak yang beli, terutama dari developer di luar Kabupaten Banyumas, yaitu di Bogor, Jakarta, dan juga dari Kementerian PU juga sudah memasang ini di beberapa titik. Salah satu titiknya ada di Politeknik Semarang PU, itu ada. Kalau dilihat dari lokasi TPST ini kan memang jauh dari permukiman warga gitu kan. Nah, kakak jadi salah satu keunggulan dari TPST ini karena memang jauh. Iya, itu sebetulnya ini kita kebetulan saja karena tanah Pemda yang paling luas itu adalah di Desa Bakar ini. Ini adalah jauh dari pemukiman. Karena kita kelola sampah memang ada bau sampah. Tapi sebetulnya seperti yang Pak Ganjar, baunya kan tidak seperti bau yang ada di TPA. Kalau TPA begitu masuknya sudah bau karena yang terjadi ketika tidak bau, dan kita nanti juga akan ada pembangunan lagi sehingga tidak ada masyarakat atau belakang ada bangunan magot, proses mulai dari telur sampai dengan magot. Kita ada beberapa pengolahan data, kita ingin menyelesaikan sampah. Ya, bukan hanya sebagai pembuangan tempat pembuangan terakhir, berarti juga pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menjadi beberapa produk sehingga jadi kebutuhan sampah TPA seperti itu. Selain paving block, TPST BLE juga melakukan pencacahan plastik yang akan dimanfaatkan pihak lain sebagai bahan bakar alternatif. Hasil cacahan plastik kemudian disubstitusikan menjadi batu bara dan didistribusikan ke perusahaan mitra di Cilacap dan Aji Barang untuk proses lanjutan. Saya Ibu Rohmania, bekerja di TPST BLE Banyumas. Saya di sini bekerja sebagai karyawan, sebagai petugas kebersihan. Saya dengan adanya TPS BLE sangat membantu saya dan sekitar warga di sini, terutama masyarakat sekitar Banyumas, untuk bisa bekerja di sini dan untuk menambah penghasilan. Dengan adanya TPS BLE ini manfaatnya yaitu dengan adanya pengolahan sampah di sini mengurangi sampah-sampah sehingga bisa terolah menjadi sampah yang berguna untuk kepentingan dan jangka waktu yang panjang, sangat bermanfaat untuk lingkungan hidup di sekitar kita. Semoga TPST BLE ini bertambah semakin maju dan bisa membawa nama baik Banyumas dan Indonesia dan juga bisa go internasional. Salah satu lokasi yang memanfaatkan paving block hasil olahan sampah plastik adalah Menara Teratai Purwokerto. Halo, perkenalkan nama saya Erna Dudu Santi. Saya pedagang di Menara Teratai. Saya berdagang di sini udah hampir 2 tahun. Dan mau ngasih tahu bahwa manfaat paving block di area Menara Teratai tidak mudah retak, mengurangi pertumbuhan lumut, dan kualitasnya tahan lama dan tahan air. Paving block berbahan plastik terbukti mampu mendukung aktivitas masyarakat dan digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Di balik setiap proses pengolahan, tersimpan harapan untuk lingkungan yang lebih baik. Dari tumpukan sampah yang sering dipandang sebelah mata,
lahirlah berbagai inovasi dan manfaat yang bernilai. TPST BLE Banyumas menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari pengelolaan sampah yang tepat menuju masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan.